Nah, insya Allah kali ini aku bakalan ngebahas tentang harusnya live in Turkey ya, judul kan live in Turkey. Coba di sini aku ubah jadi study in Turkey, why not, kayak gitu. Nah, aku pengen tanya nih ke teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman dengar kata Turki, kira-kira apa yang bakalan kepikiran sama teman-teman? Coba. Ada yang mau jawab gak? Coba dari moderator dulu, dari Raida. Oke, kalau aku tahu Turki itu dari dulu tuh kayak sinetronnya dia, kalau nggak salah judulnya tuh Elif, Kak. Zaman dulu tuh kayak SD Iya, deh iya. kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Aku tahu Oke, Turki dari itu. sinetronnya. Oke, berarti film ininya ya, film serialnya ya. Coba sih, aku mau nanya ke Nadifa. Ya, Kak. Iya, apa yang kamu pikirkan ketika dengar Turki? Itu Sultan Mehmet yang ituin Turki itu. Oh, yang ini ya, yang menaklukkan Konstantinopel. Ya. Oke. Iya. Oke, teman-teman semua. Nah, sebelum aku masuk ke materi, aku pengen juga nih main games, kuis kecil-kecil, biar kita cair, teman-teman, biar aku juga enak nanti sama teman-teman. Wait. Nah, di sini ada peta Eropa dan Asia. Aku pengen tanya nih, kira-kira Turki yang mana ya? Menurut teman-teman semua. Ada yang tahu nggak? Turki ada yang di nomor berapa dia? Aku tanyain ya, coba Alia. Turki di nomor berapa? 3, Kak. Nomor berapa? 3. Oh, nomor 3. Oke, nomor 3. Nah, jadi teman-teman semua, Turki itu ada di nomor Oh, di nomor 7, guys. Yang benar nomor 7 ya. Nomor 3 ini Rusia, teman-teman semua. Kalau kalian lihat di Google Maps, nomor 3 ini Rusia. Nomor 6 ini Bulgaria. Kayak gitu. Nah, Turki itu kan berada di dua benua ya. Benua Eropa dan benua Asia. Nah, teman-teman semua kalau lihat peta ini, yang di sini, bagian sini, ini benua Eropa semuanya nih. Termasuk bagian kecil dari Turki ini masuk ke hitungan benua Eropa. Nah, sisanya dari sini ke sini nanti sampai sono lagi itu benua Asia gitu. Jadi meskipun Turki berada di dua sisi benua Eropa dan Asia, tapi lebih dominan ke benua Asianya kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bendera Turki yang mana nih, guys? Menurut kalian? Di sini ada 4 bendera. Nomor 3. Wah, mirip semua benderanya nih. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Oke, ada yang lain nggak? Yakin? Masa nomor 3 sih? Naila, menurut kamu bendera Turki yang mana? Yang 3. 3. Yakin? Beneran 3? Atau 3 ikut-ikutan aja sama teman-teman yang lain? Oke, jadi yang benar nomor 3 ya. Ini bendera Pakistan. Yang nomor 2, bendera Tunisia. Yang nomor 3, bendera Turki. Yang nomor 4, bendera Siprus. Siprus itu negara yang ada di bawah Turki. Cuma dia masih ada sangkut pautnya sama Turki, guys. Kayak gitu. Oke ya. Kita langsung ke materi. Nah, aku mulai dari ngasih tahu benefit kuliah di Turki ya. Sebenarnya ada banyak banget nih teman-teman benefit kuliah di Turki. Cuma di sini aku ngasih tahu beberapa poin aja. Nanti mungkin selebihnya bisa teman-teman tanyain aja di bagian Q&A. Yang pertama, warga Turki yang punya sifat ramah dan dermawan, teman-teman semua. Nah, jadi orang Turki itu emang dari dulu terkenal banget sama sifat kedermawanannya ya. Bahkan dari dulu di zaman Ottoman, di bulan Ramadan itu ada namanya budaya diskirase. Nah, itu orang-orang kaya yang punya harta yang banyak, itu mereka membuka pintu mereka untuk siapapun yang ingin berbuka puasa sama dia bisa masuk ke dalam rumahnya. Nah, itu salah satu contoh kedermawanan orang Turki di zaman dulu. Di zaman sekarang, orang Turki masih tetap dermawan dan bahkan ramah, open banget sama orang-orang asing gitu ya yang datang sini. Dan waktu pertama kali aku datang ke Turki, itu kan aku tinggal di satu provinsi namanya Rize. Nah, di sana aku deket banget sama banyak orang Turki, terutama orang-orang yang
apa namanya yang suka apa kayak orang-orang yang ada di masjid gitu ya. Karena kan waktu itu aku aktif ke masjid terus gitu. Dan di sana ngobrol-ngobrol sama apa namanya kayak imam masjidnya, habis itu jamaah-jamaahnya juga kayak gitu kan. Mereka itu selalu ngasih apa ya? Ngasih makanan, ngasih duit kayak gitu loh. Jadi setiap kali datang ke masjid, kalau misalnya dia belum melihat kita, sebelumnya pasti tanya ini, kamu dari mana asalnya gitu kan. Terus kita bilang, kita dari Indonesia gitu. Oh, dari Indonesia, iya kita saudara-saudara gitu kan. Kita saudara, ayo sini-sini ngobrol-ngobrol. Minum teh gitu. Udah minum teh, ditanya-tanyain, bla bla bla, diajak makan. Habis itu pokoknya setiap selesai makan, kalau nggak dikasih duit, itu pasti kita dikasih, apa namanya, kayak bahan makanan gitu ya. Entah itu sembako, atau mungkin snack-snack gitu yang dikasih sama mereka. Nah, jadi itu dia contoh dari keramahan dan kedermawanan orang Turki kayak gitu. Selanjutnya nih, Turki itu merupakan negara yang mayoritas Islam ya. Jadi mudah menjalankan ibadah untuk yang beragama Islam. Nah, beda banget sama negara-negara Eropa yang ada di Eropa Tengah, itu kayak di Paris dan negara-negara Eropa lainnya. Yang dimana kalau kita mau sholat itu harus nggak bisa di sembarang tempat kayak gitu kan. Kalau mau puasa juga ya harus jaga-jaga iman karena apa namanya orang-orang pada nggak puasa kan kalau di negara-negara sana. Nah, kalau di Turki itu kita dengan mudah menjalankan sholat 5 waktu ya, kita masih bisa mendengarkan azan kayak gitu, masih bisa baca Quran, masih bisa puasa Ramadan kayak gitu, alhamdulillah. Jadi teman-teman nggak akan kesusahan buat menjalankan ibadah puasa gitu. Buat menjalankan syariat Islam di Turki kayak gitu. Nah, selanjutnya ada biaya hidup yang murah. Nah, semenjak inflasi tahun 2018-2019 kemarin, itu Turki jadi hitung negara yang murah gitu ya buat tinggal di sini gitu. Misalnya nih, aku dalam 1 minggu aku cuma habis 100.000 sampai 120.000 untuk bisa makan di rumah. Kita beli sayur-sayuran, beli daging-dagingan, daging ayam gitu ya. Pokoknya lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Itu kita habis di sini 100 sampai 120.000. Tapi itu patungan gitu, patungan 4 orang. Nah, contoh lain misalnya nih kayak snack-snack atau minuman-minuman gitu ya yang ada di Indonesia, misalnya kayak susu harga 1 liter di Indonesia misalnya harganya 12.000, tapi di Turki harganya cuma 7.000 doang kayak gitu kan. Coklat-coklat kayak Silver Queen gitu-gitu misalnya di Indonesia harganya berapa sih? Silver Queen tuh 15 ribuan ya. Pokoknya yang harganya di atas 10.000 di Turki, teman-teman bisa dapat yang coklat seenak Silver Queen atau bahkan lebih enak dari Silver Queen itu di harga kisaran kayak 5.000 doang kayak gitu, 6.000. Nah, itu contohnya biaya hidup yang murah kayak gitu ya. Selebihnya misalnya kayak biaya hidup bulanan, aku bisa bilang di Turki, di kotaku itu sama kayak kuliah di Yogyakarta kayak gitu. Kalau teman-teman tahu kos kuliah di Yogyakarta, itu murah banget gitu. Oke. Habis itu kesempatan kuliah di Turki untuk mahasiswa asing terbuka luas. Nah, ini juga salah satu benefitnya nih. Jadi di tahun-tahun terakhir ini Turki itu pengen menginternasionalkan kampus-kampusnya, teman-teman semua. Jadi mereka membuka peluang buat mahasiswa asing untuk keterima itu lebih besar lagi kayak begitu. Nah, jadi mahasiswa asing yang mendaftar secara mandiri melalui berkas itu nanti kalau misalnya kriterianya memadai, misalnya dari nilainya cukup gitu kan, itu insya Allah bakalan keterima, chance-nya itu besar gitu. Selama saingannya nggak banyak gitu ya, selama saingannya nggak susah-susah juga kayak gitu. Nah, cuma nanti mungkin dalam masalah pemilihan universitas, teman-teman harus concern sama ranking univnya, habis itu juga sama tata letak kotanya di mana kayak gitu kan. Jangan sampai nanti salah pilih, soalnya nanti bakalan berakibat fatal kayak gitu. Terus juga banyaknya destinasi wisata yang bagus. Nah, jadi di Turki seperti yang teman-teman tahu atau mungkin ada yang belum tahu, Turki itu negara yang menjadi destinasi wisata, salah satu negara yang menjadi destinasi wisata favorit yang ada di dunia, teman-teman semua. Kan ada Jepang, ada Korea gitu ya. Nah, itu salah satunya Turki gitu.
Jadi keindahan Turki itu gak kalah keren lah, pokoknya wah the best banget. Kalau teman-teman datang ke Turki, di Turki itu punya sisi tropisnya, ada sisi tropis itu yang hijau-hijau yang kayak kita di Indonesia. Terus kalau mau yang ke Eropa-Eropaan, ada yang ada salju-saljuannya ada. Kalau mau yang ke timur-timuran, padang pasir, ngelihat onta, ada teman-teman semua. Itu di Turki tuh lengkap banget. Itu jadi satu. Makanya orang-orang pada suka datang ke Turki, itu salah satu alasannya kayak gitu. Nah, jadi salah satu benefitnya kalau di Turki, kalau teman-teman lagi penat, kalau teman-teman lagi pusing gitu ya, teman-teman bisa langsung aja kayak cari destinasi wisata yang bagus, langsung berangkat gitu. Selama ada duit. Kalau nggak ada duit, ya udah jalan-jalan di Google Maps aja guys. Sedih sekali. Selanjutnya nih, kesempatan pertukaran pelajar ke Eropa dan Asia. Nah, ini juga salah satu benefit kuliah Turki yang mungkin ya privilege ini itu nggak semua orang bisa dapetin gitu. Karena apa ya? Turki itu kan mereka punya persetujuan antara institusi yang ada di Eropa gitu ya. Setiap kampus Turki itu mereka pasti punya persetujuan pertukaran pelajar dan guru itu di kampus-kampus yang ada di Eropa gitu. Nah, sehingga inilah yang memudahkan kita pelajar-pelajar di sini buat pertukaran pelajar ke negara Eropa gitu. Bukan cuma ke Eropa doang, guys. Kita juga bisa pertukaran pelajar ke negara-negara Asia, misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak Jepang, terus Korea, ada juga Thailand, bahkan ada di kampusku di Indonesia gitu kan. Cuma ya kali aku ikut pertukaran pelajar ke Indonesia gitu. Itu namanya bukan pertukaran pelajar, itu namanya pulang. Nah, pokoknya banyak banget negara-negara yang bisa kita ikut di sana program-program pertukaran pelajar gitu. Pokoknya asik-asik lah. Nah, alhamdulillah salah satu contohnya aku dapat tahun lalu, tahun 2020, aku dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Eropa. Itu beasiswa Erasmus+. Dan alhamdulillah aku bisa mengelilingi Eropa gitu ya. Nah, aku yakin banget nih teman-teman pasti bisa banget dapat beasiswa Erasmus+ ini kalau misalnya teman-teman kalau di Turki gitu. Selama bahasa Inggrisnya teman-teman bagus, selama nilai IPK-nya memadai gitu ya. Insya Allah aku yakin pasti bisa sih ikut beasiswa pertukaran pelajar ke Eropa ini. Dan ini BTW guys, Erasmus+ ini salah satu beasiswa yang beasiswa yang beasiswa yang bergengsi gitu di Indonesia. Sementara meanwhile teman-teman bisa dapatkan dengan mudah di Turki kayak gitu. Nah, aku pengen kasih lihat nih teman-teman semua keindahan Turki. Sebenarnya foto-fotonya ada banyak banget ya, cuma sayang banget slide-ku cuma segini, jadi aku cuma bisa menampilkan 3 foto keindahan Turki. Oke, sebelum aku lanjut nih, ada yang tahu nggak? Ini nih yang ada balon-balon ini ada di kota apa? Ada yang tahu nggak? Kak, itu yang balon pertama di Kapadokia bukan? Weh, ya benar-benar. Weh, keren. Kapadokia. Terus, ada yang tahu lagi yang di tengah-tengah nih apa nih guys? Masjid. Yang kedua, Istanbul bukan Kak? Iya, ini di Istanbul. Ini namanya Masjid Sulaimaniye. Ini nggak terlalu terkenal sebenarnya. Yang terkenal tuh Masjid Sultan Ahmed sih sebenarnya, yang menaranya ada 6 tuh. Kalau ini namanya Masjid Sulaimaniye. Dia ada di atas bukit gitu. Coba yang terakhir nih. Menara apa nih kira-kira guys? Galata bukan Kak? Iya benar banget Alifah, Menara Galata. Weh, Tebrik Ederim. Selamat. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, tadi kan aku udah bahas tentang benefitnya, plusnya. Nah, rasanya nggak adil dong kalau misalnya kita ngelihat sesuatu itu dari sisi plusnya aja. Kita juga harus lihat dari sisi yang lain gitu ya, dari sisi negatifnya gitu, atau sisi yang nggak enaknya kayak gitu ya. Oke, tantangan dan minus kuliah di Turki. Yang pertama nih, tantangannya nih. Susahnya bahasa Turki menurut sebagian orang. Nah, cuma ini menurut sebagian orang aja ya, bukan semua orang gitu. Jadi dalam mempelajari bahasa Turki, itu kan grammarnya terbalik banget sama grammar bahasa Indonesia ya. Sama grammar bahasa Inggris juga yang
kita pelajarin dari SD gitu. Misalnya saya pergi ke sekolah. Jadi kalau dalam bahasa Turki ke sekolah pergi saya kayak gitu. Begitupun nanti kalimat yang lebih panjang itu nanti kebalik-balik lah pokoknya bahasanya. Nah itu menurut sebagian orang itu bakalan susah. Dan mungkin buat orang-orang Indonesia, kita-kita yang baru mempelajari bahasa Turki, mungkin itu bakalan susah. Cuma kalau misalnya kita terbiasa dengan mempelajari bahasa Turki, habis itu kita juga ada niatan untuk menguasai bahasa Turki, itu pasti akan menjadi lebih mudah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya susah atau enggaknya, bisa atau enggaknya itu sebenarnya ini balik lagi ke orangnya kayak gitu. Apakah dia bersungguh-sungguh pengen bisa berbicara bahasa Turki gitu, atau ke Turki sekedar main-main doang, ikutan trending kuliah di Turki doang kayak gitu. Dan alhamdulillah aku sih, menurut pengalamanku ya, aku bisa menguasai bahasa Turki itu dalam waktu 3 bulan gitu. Dan alhamdulillah aku bisa berbicara bahasa Turki itu dalam waktu 5 bulan gitu. Dan aku yakin nih teman-teman kalau misalnya kalian sungguh-sungguh, pasti teman-teman juga bisa dong lebih cepat mungkin menguasainya daripada aku gitu. Bisa aja teman-teman menguasai bahasa Turki dalam waktu 2 bulan, 1 bulan kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sungguh-sungguh dalam belajar bahasa Turki nanti kayak gitu, kalau yang mau kuliah di Turki. Terus next nih, tiket pesawat Turki Indonesia yang mahal. FYI, tiket Turki Indonesia PP dari Turki Indonesia pulang pergi itu harganya 9 juta. Kalau dari Indonesia ke Turki harganya 12 juta. Mahal sih. Cuma kalau misalnya teman-teman udah kuliah di Turki dan udah tahu seluk-beluknya, kita yang kuliah di sini itu hampir rata-rata teman-temanku yang pulang ke Indonesia itu mereka pulangnya gratis kayak gitu. Jadi mereka nggak mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan mereka dapat untung gitu 1 juta 2 juta dari pokoknya nanti ada dibisnisin lah itu tiket pesawatnya kayak gitu. Nah nanti mungkin juga dari sana teman-teman belajar cara berbisnis kayak gitu. Itu malah bukan ke minus ya, tapi malah jatuhnya ke benefit kayak gitu. Jadi don't worry teman-teman semua. Oke, saja nih beberapa watak orang Turki yang buat orang Indonesia, yang bisa buat orang Indonesia baper. Ini mungkin dari kalau misalnya orang-orang Indo yang datang dari suku-suku yang halus gitu ya. Kayak misalnya orang-orang Sunda mungkin yang kebiasa pakai bahasa Sunda halus gitu. Tiba-tiba pas datang ke Turki ngobrol sama orang-orang Turki yang mereka belak-belakan gitu, yang mereka terus terang orangnya. Sebenarnya watak orang Turki itu mereka, aku bisa bilang sih, mereka itu jujur dengan perasaan mereka ya. Nggak kayak kita orang Indonesia yang sebenarnya kita pengen jujur gitu. Cuma kita masih, gak enakan gitu loh sama lawan bicara kita gitu. Akhirnya kita kode-kodean gitu kan sama teman kita gitu. Ujung-ujungnya malah kodenya ini mungkin nggak dipahamin sama orangnya gitu. Atau malah orang ini salah paham gitu dengan kode kita gitu. Nah jadi di Turki itu jarang banget sih yang namanya kode-kodean ya. Jadi kalau orang Turki misalnya nggak suka sama sesuatu, dia pasti langsung bilang sih, wah aku nggak suka nih sama itu gitu. Itu tuh jelek gitu tuh. Kayak gitu orang Turki guys. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang terbiasa main kode-kodean atau yang halus-halus gitu yang nggak enakan, bakalan baper banget sih sama orang Turki kalau misal pertama-tama kalian datang ke Turki gitu ya. Tapi kalau misal kalian udah terbiasa dengan hal ini gitu, pasti teman-teman bakalan nggak baper sih, ya udah kebiasa aja gitu kayak aku ya. Aku juga awal-awalnya mungkin kayak baper gitu ya, dikasih tahu gitu, aku nggak suka sama gini gitu kan. Tapi lama-lama tuh kayak udah terbiasa dengan hal itu, dan lama-lama aku juga yang kayak begitu gitu loh. Aku jadi terus terang dengan perasaanku. Kalau misalnya kamu suka, aku bilang aku suka. Kalau misalnya aku nggak suka, ya udah aku bilang aku nggak suka dengan hal itu gitu. Dan kita berhak marah gitu untuk sesuatu yang mengganggu kita kalau misalnya kita nggak suka kayak gitu kan. Nah itu yang menjadi perubahan sifatku sih selama dari Turki kayak gitu. Nah selanjutnya, warga lokal kebanyakan tidak bisa berbahasa Inggris apalagi bahasa Arab. Nah sebenarnya buat orang-orang yang belum tahu Turki ya, banyak banget yang salah kaprah kalau misalnya di Turki itu penduduk warga lokalnya itu mereka bisa berbicara pakai bahasa Arab gitu. Karena sejarah Islam, jadi kan Islam itu identik dengan bahasa Arab. Dan sebenarnya di Turki itu mereka bukan orang Arab, guys. Mereka ini adalah bangsa Turki gitu. Jadi beda banget ya. Jadi mereka punya bahasa mereka sendiri. Mereka berbicara pakai bahasa Turki kayak gitu.
Dan meskipun mereka apa ya, budayanya kayak ada beberapa part yang identik dengan Eropa, tapi mereka sama sekali nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu guys. Meskipun mereka bisa bahasa Inggris, mereka ngomongnya itu nggak begitu lancar. Kalaupun lancar, mereka akan sebisa mungkin berbicara pakai bahasa Turki gitu. Contoh kasusnya waktu aku datang ke bandara pertama kali ya, kita nanya pakai bahasa Inggris nih. Orang Turki itu ngerti gitu, tapi dia gak ngejawab pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Turki, kayak begitu loh. Banyak banget sih kasus-kasus kayak gini, kayak tamu-tamu yang datang ke bandara, yang aku ajak guide di Istanbul, itu mereka juga kayak curhat hal yang sama kayak gitu. Nah jadi sebelum ke Turki, kalau bisa kuasain bahasa Turkinya dulu, kayak gitu. Nah selanjutnya nih, beberapa univ di Turki yang masih baru dan belum ada mahasiswa Indonya, itu akan kesulitan dalam penyetaraan di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan itu ya, yang ada di Indonesia, nanti ketika lulus nanti. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita kuliah di luar negeri, itu waktu balik ke Indonesia, itu harus yang namanya penyetaraan ijazah gitu ya. Karena kan biar bisa dipakai di Indonesia buat apply sana-sini gitu. Nah, kalau misalnya kampusnya ini masih baru banget, dan belum ada mahasiswa Indonesianya di sana, itu nanti teman-teman bakalan kesusahan gitu. Belum ada mahasiswa Indonesia yang lulus dari kampus itu ya, maksudnya itu nanti teman-teman bakalan kesusahan dalam penyetaraan ijazahnya kayak gitu. Soal ini teman-teman harus research dulu sebelum kalian memilih kampus nanti yang ada di Turki gitu ya. Research tempatnya di mana, research kampusnya, kampus apa gitu. Apakah sebelumnya udah ada orang Indonesianya atau ada PPI-nya gitu. PPI itu teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi kayak kalau di ruang lingkup SMA mungkin bisa dibilang OSIS ya. Cuma kalau PPI itu lebih luas lagi guys. Kalau misalnya OSIS cuma ngurusin internal sekolah muridnya, kalau PPI itu udah jatuhnya udah kayak mengurus semua mahasiswa yang ada di Turki kayak gitu. Dan dia bahkan bisa kerjasama sama lembaga-lembaga lain kayak gitu. PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu, yang ada di luar negeri, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya nih, aku bakalan bahas kuliah di Turki gimana caranya. Nah, buat kuliah di Turki, teman-teman semua, ini ada 2 jalur guys. Yang pertama jalur beasiswa, yang kedua jalur mandiri. Nah, biasanya nih jalur beasiswa pemerintah, beasiswa YTB namanya ya, YTB, itu buka di bulan Januari dan sampai Februari gitu. Januari sampai Maret sih biasanya. Nah, kalau sekarang udah tutup teman-teman semua. Nanti mungkin teman-teman kalau yang mau coba bisa next year coba. Dan persiapannya bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Terus juga ada nih jalur mandiri. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau lulus nanti tahun ini ya, itu bisa coba kalau pengen nyobain banget kuliah Turki, udah nggak sabar nih jalur mandiri, teman-teman bisa daftar di antara bulan Juli sampai bulan September. Nah, ini biasanya pendaftarannya ini per kampus gitu ya, di tiap kampus. Nanti aku bakalan jelasin setelah ini. Nah, aku bakalan ngejelasin dulu macam-macam beasiswa yang ada di Turki dan juga fasilitas yang diberikan kayak gitu. Sebenarnya ada banyak banget guys. Cuma di sini aku merangkum secara garis besar aja. Pertama, beasiswa full pemerintah Turki. Nah, ini beasiswa YTB tadi yang aku sebutin. Fasilitasnya tuh apa sih? Teman-teman dapat uang jajan 750 lira atau 1.500.000 setiap bulannya kayak gitu. Terus juga dapat asrama gratis, dapat asuransi kesehatan gratis, teman-teman SPP-nya juga gratis gitu ya, dibayarin sama pemerintah Turki kayak gitu. Nah, itu beasiswa full pemerintah Turki. Jadi teman-teman tinggal datang ke Turki, belajar, berkarya, habis itu balik kalau lulus kayak gitu. Dan nggak usah keluarin uang sepeser pun. Nah, selanjutnya mahasiswa berprestasi dari pemerintah Turki YTB. Itu yang dapat IPK 3 ke atas. Dan alhamdulillah aku juga dapat beasiswa ini tahun lalu. Teman-teman, beasiswa ini fasilitasnya itu berupa uang jajan 450 lira setiap bulannya selama 1 tahun ajaran gitu ya. Ini aku salah tulis, bukan 10 bulan tapi 12 bulan guys. Jadi selama academic year, 1 academic year itu teman-teman dapat beasiswa setiap bulannya uang jajan 450 lira. Nah, selanjutnya nih,
ada juga beasiswa dari univnya langsung kayak gitu ya. Cuma ini tuh sebenarnya beda-beda guys. Jadi setiap univ tuh nggak sama ya. Mereka punya ketentuannya masing-masing. Misalnya kalau dari kampus negeri itu biasanya beasiswa makan siang gratis kayak gitu. Jadi teman-teman bisa setiap makan siang itu bisa datang ke kantin kampusnya, dan di sana biasanya makanan-makanan ini sih, makanan-makanan lengkap gitu ya, kayak ada makanan pembukanya, makanan besar sama makanan dessert, itu teman-teman bisa dapat makanan gratis. Nanti sesuai dengan berapa kali teman-teman dapatnya gitu. Nanti ada agreement-nya sama kampusnya kayak gitu. Ada perjanjiannya. Nah, habis itu kalau misalnya kampus swasta biasanya itu beasiswa potongan SPP. Beasiswa potongan SPP biasanya ada tingkatannya, ada 25%, 50%, 75%, sampai 100% full beasiswa kayak gitu. Itu kalau misalnya di kampus swasta. Cuma kalau misalnya kampus negeri, aku belum pernah sih nemuin beasiswa potongan SPP, karena kalau di kampus negeri itu SPP-nya udah murah gitu ya. Kalau aku biasanya kalau aku SPP-ku di kampus negeriku itu sekitar kalau dirupiahin 800.000 kayak gitu. Meanwhile SPP kampus negeri yang ada di Indonesia itu sekitar 6 juta harganya kayak gitu. Jadi beda jauh banget kan, 6 juta sama 800.000, gila udah kayak langit dan bumi guys. Nah selanjutnya beasiswa dari yayasan setempat. Nah ini biasanya nih yayasan yang menaungi mahasiswa-mahasiswa asing teman-teman. Biasanya nih yayasan-yayasan ini itu mereka mendonasikan kayak makanan pokok gitu ya, beras, daging-dagingan. Kalau misalnya kalian mau lihat bentuk donasi seperti apa, aku barusan ngupload kemarin sih, 2 hari yang lalu, hari Minggu, hari Sabtu, aku barusan ngupload video tentang Ramadan di Turki di YouTubeku. Itu di sana aku ada part video dapat bingkisan Ramadan dari yayasan di kotaku kayak gitu. Biasanya juga mereka ngasih kupon-kupon voucher-voucher belanja gitu ya, buat uang jajan dan lain-lain lah. Pokoknya yang kayak gitu-gitu. Selanjutnya ada juga nih beasiswa dari donatur. Nah ini biasanya kesepakatan antara kita sama donatur gitu ya. Donatur ini bisa berupa kayak orang tua angkat di Turki kayak gitu. Terus juga misalnya ada orang musinin gitu ya, yang baik, yang mau baik ke orang asing gitu, dan mau misalnya kayak ngasih uang jajan setiap bulannya misalnya dapat 200 lira gitu. Itu nanti sesuai dengan kesepakatannya sama donaturnya kayak gitu. Oke. Nah itu tadi macam-macam beasiswa dan fasilitasnya. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman mendaftar di beasiswa full pemerintah Turki, di sini ada beberapa tahap guys yang akan aku jelaskan secara singkat ya. Sebenarnya tahapnya nggak susah sih, yang ngejalaninnya yang susah. Tahap pertama itu teman-teman membuat akun dan mendaftar di link ini, turkiaburslari.gov.tr. Terus habis itu teman-teman udah melengkapi semua berkasnya yang diminta di sana, nanti disubmit, terus diseleksi sama mereka. Kalau misalnya lolos, nanti teman-teman akan lanjut ke tahap wawancara menggunakan bahasa Inggris kayak begitu. Nah, kalau udah lolos wawancara, nanti teman-teman bakalan dikasih email pemberitahuan kalau kalian lulus dan bisa berangkat ke Turki kayak gitu. Nah, sementara untuk tahap beasiswa kampus swasta, kalau yang tadi kan kampus pemerintah, kalau yang sekarang kampus swasta nih guys. Nah, biasanya nih kampus swasta yang nyediain beasiswa, ini yang aku tahu ya, ada Ibnu Khaldun University, ada Sabahattin Zaim University, ada Fatih Sultan Mehmet University. Nah, ini yang ada, kampus-kampus 3 ini yang ada di Istanbul. Nah, sebenarnya ini lebih simpel dari tahap yang beasiswa full pemerintah tadi. Sama juga, kalian bakalan diminta buat daftar online di website kampus masing-masing. Habis itu nanti seleksi berkas, habis itu nanti tahap wawancara menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Turki. Cuma biasanya kalau yang beasiswa jalur kampus swasta ini, dia itu apply-nya nggak sebanyak yang beasiswa YTB full pemerintah itu. Jadi kalau teman-teman nilainya memadai, pasti bakalan dipertimbangin banget buat teman-teman dipilih jadi awarded beasiswanya kayak gitu. Dan ini beasiswanya FYI ditentukan dari nilai akademik teman-teman ya, jadi dari nilai rapot gitu. Kalau misalnya nilai rapotnya bagus, rata-ratanya bagus, pasti bakalan dipertimbangin banget buat lolos seleksi gitu ya.
Habis itu juga beberapa kampus dibutuhkan hasil ujian bahasa Inggris. Nah ini hanya untuk program yang menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Kalau misalnya yang pakai bahasa Turki, nggak akan diminta sih sertifikat bahasa Inggris kayak gitu. Oke, nah ini ada beberapa kampus yang menerima pendaftaran jalur mandiri. Kalau tadi kan kita berbicara beasiswa, sekarang aku berbicara mandiri ya, jalur mandirinya. Nah ini teman-teman, kampus-kampus, beberapa kampus yang menyediakan jalur mandiri lewat berkas teman-teman semua. Ini cuma seleksi berkas doang ya, jadi gak ada tahap wawancara, gak ada yang neko-neko gitulah, yang macem-macem. Jadi teman-teman cuma upload berkas doang. Kalau misalnya nilainya memadai, teman-teman langsung lolos, diterima, dan bisa langsung berangkat ke Turki. Ini ada banyak nih, ada RGS, Selçuk Univ, kampusku ini ya, Selçuk University. Ada juga Necmettin Erbakan University, Sakarya University, Marmara, Uludağ University. Dan sebenarnya masih banyak juga sisanya. Kalau teman-teman mau lihat selengkapnya ada di videoku yang ini, univ yang menerima pendaftaran jalur mandiri. Kalian lihat aja di sini aku ngelis semua univ-univnya yang menerima pendaftaran melalui jalur berkas. Nah, di Turki jurusannya apa aja sih? Ada banyak juga ya teman-teman semua, dan ini aku ambil dari jurusan yang ada di kampusku, di kampus Selçuk Univ. Ada banyak banget, ada sastra Arab, arkeologi, nutrisi, teknik komputer, teknik lengkap, biologi, fisika, kimia, kedokteran juga lengkap. Ada bioteknologi, farmasi, kebidanan, desain industri, filsafat, bla bla bla. Kalau mau jurusan bisnis juga ada bisnis manajemen, ada juga international logistik kayak gitu. Ada jurusan pariwisata, ekonomi, perdagangan internasional, arsitek. Kalau mau yang desain juga ada desain tata busana. Kalau mau yang sinema, ada radio TV sinema, ada jurusan periklanan, sejarah, studi Islam, dan lain-lain. Sebenarnya kalau mau lihat lengkapnya, teman-teman bisa langsung aja kunjungi kampusku di selçuk.edu.tr, selçuk.edu.tr. Di sana ada list-list jurusannya ya. Atau mungkin buat lihat patokan lain, teman-teman bisa masuk ke website kampus yang ada di Turki gitu. Misalnya kayak Istanbul Univ atau Ankara Univ gitu. Atau kalau yang teknik misalnya Istanbul Yıldız Teknik University kayak gitu. Itu jurusannya beda-beda teman-teman semua. Nah, cara mendaftar mandiri di kampus Turki. Nah, teman-teman semua, gampang banget ya. Yang pertama, mendaftar di link pendaftaran yang disediakan di website kampus masing-masing. Nah, sebenarnya nih, kalau teman-teman mau tahu linknya yang mana, link pendaftarannya yang mana, teman-teman yang pertama bisa nge-follow akun Instagram PPI Turki, dan PPI wilayahnya misalnya kayak PPI Konya, PPI Kayseri, PPI Sakarya, PPI Sparta. Itu di sana setiap kali ngebuka pendaftaran univnya pasti di di infoin ya di sana, dan pasti dikasih linknya, dikasih tata cara pendaftarannya kayak gimana. Terus juga biasanya mereka ngebuka forum-forum Q&A gitu ya buat yang masih bingung cara daftarnya gimana. Jadi teman-teman wajib banget nge-follow akun-akun Instagram PPI itu ya, PPI wilayah itu. Minimal PPI Turki dulu deh, teman-teman follow, terus nanti follow PPI Sparta, PPI yang lain-lain pokoknya yang bawah-bawahnya. Nah, kalau teman-teman mau mencari secara mandiri, linknya itu aku udah kasih tahu tips carinya itu gimana, karena ini juga lumayan agak-agak sulit ya, ini harus jeli gitu. Aku ngasih tahu di video yang ini. Keywords yang harus kalian ketik apa di Google, nanti bakalan keluar linknya. Itu ada di video ini. Kayak gitu. Nah, pokoknya kalau udah mengklik mendaftar di link pendaftaran ini, teman-teman bakalan disuruh buat akun aplikasi pendaftarannya. Habis itu bakalan disuruh buat upload beberapa dokumen, kayak misalnya paspor. Habis itu ada transkrip nilai, dan ijazah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Turki. Kayak begitu. Nah, habis itu teman-teman dapat hak buat memilih 3-5 jurusan yang berbeda. Misalnya 3 jurusan, misalnya jurusan pertama pilih radio, TV, sinema, terus pilih jurusan periklanan, habis itu pilih jurusan jurnalistik. Nah, habis itu
teman-teman bisa submit aplikasinya. Nanti kalau misalnya lolos seleksi, pasti nanti bakalan diinfoin melalui akun yang teman-teman buat itu gitu. Mau lolos ataupun tidak lolos, nanti hasilnya bakalan dikasih tahu gitu. Jadi simple banget sih sebenarnya. Dan aku jamin ya, selama nilai teman-teman bagus, selama nilai rapot teman-teman bagus, teman-teman bakalan keterima dengan mudah di kampus-kampus Turki kayak gitu. Nah, biaya kuliah di Turki tanpa agen berapa, teman-teman semua? Di sini aku ngelis ya, ini kurang lebih kayak gini. Mungkin buat teman-teman kelihatan mahal. Cuma sebenarnya ini murah ya kalau kita bandingin dengan kuliah yang dengan agen yang bisa sampai keluar 100 jutaan. Wah, gila sih, itu udah kayak bisa beli mobil satu gitu loh. Kalau ini sebenarnya ini murah ya, keberangkatan 15 juta. Keberangkatan ini bisa include tiket pesawat, teman-teman beli visa, akomodasi teman-teman, mungkin nanti belanja apa sih bumbu-bumbu atau belanja pakaian-pakaian dan lain-lain. Pokoknya keberangkatan itu sekitar 15 juta kayak gitu. Pasca kedatangan nanti teman-teman bakalan ngurus izin tinggal, bakalan buka apartemen, harus ngurus asuransi kesehatan dan lain-lain, itu kurang lebih 10 juta. Habis itu Tomer itu kursus bahasa Turki 5 level dari A1 sampai C1 nanti. Itu kurang lebih cost-nya 12 juta. Habis itu biaya hidup per bulannya 2,5 juta. Tapi teman-teman ini semua perkiraan kasar ya. Ini perkiraan termahalku. Dengan kurs 1 lira itu 2.200. Lira itu mata uang Turki. Kalau rupiah kan mata uang Indonesia ya. Di Turki itu pakai lira gitu. Jadi ini aku perhitungannya dengan 1 lira itu 2.200. Cuma ini bisa aja lebih murah guys. Misalnya nih biaya hidupku per bulan di Turki itu cuma 1.800.000 kayak begitu kan. Misalnya keberangkatan bisa aja dipangkas jadi 10 juta gitu. Pasca kedatangan bisa aja cuma 3 juta kayak gitu. Tomer kalau misalnya lancar tomernya bisa aja jadi 10 juta doang kayak gitu. Kayak gitu guys. Jadi bisa jadi lebih murah, bisa jadi juga lebih mahal. Sebenarnya tergantung lagi dengan kebutuhan teman-teman. Nah, oke. Sekarang buat teman-teman semua yang mau kuliah di Turki dan bingung ngapain dulu gitu. Di sini aku ngasih tahu apa yang teman-teman bisa lakukan sekarang saat ini. Yang pertama, teman-teman diskusi dulu sama orang tua, ngobrol-ngobrol dulu sama orang tua, minta ridho dan doa dari mereka kayak gitu. Karena ini yang paling penting ya, ketika kita dapat ridho, ketika kita dapat restu dari orang tua, insya Allah jalan akan lebih mudah kayak gitu. Kalau misalnya kita paksain, kita apa ya, kayak kekeh gitu dengan keinginan kita, tapi orang tua kayak nggak ada di hatinya tuh mungkin ada sesuatu yang nggak diridoin dari mereka gitu ya. Menurut pengalaman teman-temanku, hampir semuanya itu di tengah jalan mereka menghadapi kesulitan-kesulitan guys, kayak gitu. Jadi minta ridho dulu dan doa dari orang tua. Pokoknya dapat restu, teman-teman lanjut ke step selanjutnya. Nah, perkuat motivasi diri dan siapkan mental. Ini yang kedua nih. Jadi teman-teman harus punya apa ya, motivasi ngapain sih ke Turki? Apakah aku pengen benar-benar menimba ilmu, pengen benar-benar improving myself gitu, pengen benar-benar dapat pengalaman baru, atau cuma sekedar ikutan trending, atau cuma sekedar pengen dibilang hebat kuliah di Turki dan punya feeds IG yang estetik di tempat-tempat wisata Turki. Nah itu harus diperkuat dulu motivasinya gitu, karena motivasi ini yang menjadi akar teman-teman semua ketika nanti di tengah perkuliahan kalian ngedown gitu ya. Pasti ada sih di tengah perkuliahan ngedown kayak kayaknya aku pulang aja deh ke Indonesia, aku udah nggak tahan kayak gini-gini. Nah itu nanti kalau udah di titik itu, teman-teman bakalan balik lagi ke motivasi kalian kuliah di Turki kayak gitu. Terus juga siapkan mental nih, karena kuliah di luar negeri itu tidak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Pasti tengah jalan juga ada banyak banget rintangan-rintangan yang wah itu kalau nggak siap mental bakalan apa ya, bakalan stres sendiri sih gitu. Jadi harus siapkan mental. Misalnya nih ya, kuliah di Turki misalnya pakai bahasa Turki gitu. Buat beberapa, tadi kan aku udah bilang ya, buat beberapa orang itu bahasa Turki ada yang susah gitu. Dan ini contoh kasusnya ada temanku yang kayak kesusahan kuliah di Turki, dia sampai gak sanggup kuliah pakai bahasa Turki, akhirnya dia kayak stres sendiri dan akhirnya nilainya anjlok semua.
Nah, teman-teman harus mempersiapkan kemungkinan terburuk seperti itu gitu. Kalau misalnya kalian menghadapi situasi kayak gitu, teman-teman harus ngapain? Itu harus udah siap pokoknya mentalnya kayak gitu. Nah, terus juga teman-teman bisa membuat paspor. Nah, ini kalau yang udah benar-benar mau serius banget, teman-teman bisa membuat paspor. Sebenarnya bukan buat kuliah Turki doang ya. Kalau kalian mau apply di luar negeri, itu at least minimal banget kalian udah harus punya paspor di tangan kalian kayak gitu. Buat paspor dulu. Karena rata-rata syarat pendaftaran di kampus-kampus luar negeri itu biasanya mereka harus ngupload paspor kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menerjemahkan berkas kayak ijazah, SKHUN, sekarang udah nggak ada UN ya. Ijazah, transkrip nilai itu teman-teman semua bisa diterjemahin aja ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Turki kayak gitu. Nah, terus teman-teman bisa mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Turki. Nah, ini juga salah satu bentuk kesungguhan teman-teman mau kuliah di luar negeri gitu. Aku jadi inget ya, waktu zaman SMA, aku sama sekali buta banget sama yang namanya perkuliahan di Indonesia gitu. Aku nggak searching tentang SBMPTN apa, kayak gitu. Kampus-kampus di Indonesia tuh apa. Tapi aku malah mempersiapkan bahasa Inggrisku gitu. Jadi aku lebih cenderung waktu itu mempersiapkan kuliah buat di luar negeri kayak gitu ya. Aku searching tentang kuliah di Belanda, kuliah di Paris, kuliah di Turki, kuliah di Jerman, dan alhamdulillah aku dapat salah satu negara yang aku tujuin ini gitu. Aku dapat Turki kayak gitu. Nah, jadi ini bentuk kesungguhan teman-teman semua. Teman-teman bisa mempelajari bahasa Inggris dulu, mungkin mulai dari yang basic-basic gitu ya. Mulai dari speaking-nya gitu, listening-nya dan lain-lain. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen banget ke Turki nih, nah bisa mulai dari mempelajari bahasa Turki. BTW aku udah pernah ngupload video cara menguasai bahasa Turki, cara mempelajari bahasa Turki dengan mudah di channel YouTube-ku. Kalau kalian mau lihat, bisa ditonton aja. Oke, selanjutnya nih, follow akun Instagram PPI Turki dan mencari info sebanyak banyaknya. Ini yang tadi aku kasih tahu ya di awal. Jadi teman-teman buat dapat informasi tentang perkuliahan Turki, minimal banget kalian wajib nge-follow akun Instagram PPI Turki kayak gitu. Nah, dari sana pasti bakalan banyak banget tuh info-info yang dikasih tahu sama mereka. Kalian kalau mau tahu banyak, kalian mungkin bisa stalking ya, di scroll ke bawah gitu. Jangan nge-stalking doi mulu nih. Sekali-kali stalking akun-akun yang kayak gini ya, yang akun-akun informatif, pasti bakalan banyak banget informasi-informasi yang bisa kalian dapetin kayak gitu. Nah, selengkapnya buat kuliah di Turki, ini aku ada video-video yang udah aku buat. As I said tadi, teman-teman kalau mau lihat bisa kunjungin aja channelku. Di sini aku buat serba-serbi kuliah di Turki. Bukan cuma kuliah di Turki doang guys, aku juga buat video-video seru-seruan tentang daily life-ku di Turki, selama di Turki. Pokoknya yang kocak-kocak, yang receh-receh, yang seru-seru lah. Aku upload videonya di channel YouTube-ku kayak gitu. Ini buat yang mau lihat aja, silakan lihat gitu. Oke, teşekkür ederim. Pokoknya yang mau kuliah di Turki, aku tunggu di Turki. Kalian kalau lolos ke Turki, DM Instagram aku bakalan seneng banget buat ngejawab pertanyaan kalian. Kayak gitu guys. Oke. Sisanya kalau ada yang kurang, nanti kita lanjut di Q&A aja ya.